Nggak jadi cat. Jadi. Oh, Ini loh, jadi ini. ku eco. Saya kata mana Pak? Langsung turun. Ini ambil gambaran sini. Yang kelihatannya agak Iya, selang lang. ini. Oh, bentar ini lah. Pagi ini kita dulur-dulur Surabaya, grup Ikala 81 sedang berada di kebun. Dan saya membawa senjata untuk alat perang. Perangnya perang untuk berkebun. Nah, ini saya keluarkan di sini. Nah, senjata saya ini bisa saya keluarkan. Nah, lihatlah ini. Coba. Inilah senjata petani. Peralatan petani untuk berperang melawan rumput-rumput liar. Dan kita lihat, ini adalah jenis alpukat aligator. Jadi ditanam baru 3 bulan yang lalu. Sedangkan usianya ini dalam usia 2 tahun di kebun bibit di Kediri. Nah, ini sekarang sudah bisa kita lihat bersama, sudah seperti ini. Ini ada daun-daun yang kuning-kuning gini ini harusnya memang harus dibuang. Nah, ini ya. Nanti ada tenaga sendiri yang membuang. Nah, kemudian diharapkan ini pada nanti 2 tahun lagi sudah bisa berbuah. Gitu. Nah, kemudian bawahnya harus selalu dipelihara, selalu dibersihkan. Ini disiangi, namanya disiangi ini. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Kemudian ini mari kita sama-sama berdoa, teman-teman baik yang di Jakarta maupun di Surabaya, Ikala 81, semoga tanaman alpukat jenis aligator ini yang kita miliki di kebun kita sebanyak kurang lebih 400 pohon ini bisa berbuah dalam waktu 2 tahun ke depan. Terima kasih. Pasang sangkur. Good. Yes. Selamat sore para pencinta buah dan pencinta pertanian dimanapun berada. Kita melanjutkan pertemuan kita di kebun Agro Ikala 81. Tadi dari konsultan kita dari Agro Piknik Surabaya menjelaskan bahwa bertani itu harus sabar, terukur, dan teratur. Di samping itu juga harus pakai hati. Nah, saya akan tambahi sedikit. Kalau tidak ada tambahannya karena tidak afdol. Nah, ini tambahannya adalah kita harus pakai teknologi dan pakai dana yang cukup. Nah, teknologi apa yang saya pergunakan selama ini agar menjaga tanaman-tanaman seperti apa yang kita lihat sebelumnya. Kita memakai peralatan. Nah, alat ini adalah alat pengukur tanah, kesuburan dan pH-nya. Kita selalu mengukur kesuburan dan pH tanah tiap bulan sekali. Nah, dipertahankan di tempat yang hijau saja. Kalau dia kemerah, kita harus melaksanakan tindakan sesuatu. Sehingga tanaman itu nyaman untuk menyerap nutrisi-nutrisinya. Nah, masih ada lagi alat-alat yang lain, yaitu kalau ini pH tanah, ini ada alat ukur pH cairan. Ini digunakan apabila kita melaksanakan pemupukan ngocor campur dengan air. Kita harus perhatikan juga berapakah pH air yang kita campurkan tadi, sehingga nyaman bagi akar-akar tanaman-tanaman untuk menyerap. Biasanya di antara 6 sampai dengan 7. Ada satu alat lagi. Nah, kadang-kadang petani itu karena sudah kebiasaannya, budayanya, dia mencampur pupuk dengan air itu udah pakai satuan liter. 10 liter 2 sendok makan. Nah, kita tidak mau tidak terukur tadi, kita harus terukur. Kita ukur berapa partikel
per millionnya pupuk itu dalam air. Nah, ini alatnya namanya TDS3. Ini alatnya. Nah, ini kita pakai di setiap pemupukan. Nah, para penggarap saya sudah terlatih dengan ini sekarang. Dan mereka sudah mulai percaya. Nah, ini karena nggak dipakai, ya kita buang dulu. Nah, buang dulu. Sekarang kita akan coba melaksanakan penyiangan. Kebun ini ada cabenya dan ada jahenya, jahe gajah. Kita perlu menyiangi, jangan sampai rumputnya lebih tinggi dari jahenya. Nah, mohon maaf ini karena saya pensiunan tentara, saya kerjanya pakai pisau komando supaya nggak lupa dengan asalnya. Nah, ini daun-daun ini, nah ini harus dibersihkan. Walaupun kelihatannya kecil, tapi kalau ini dibiarkan, dia lama-lama akan memakan nutrisi. Nah, pelan-pelan. Jangan sampai kena akar-akarnya. Nah, ini dilaksanakan sebetulnya harus 1 bulan sekali, tapi kan ini kos. Yang saya bilang tadi kita perlu dana. Dana harus dikendalikan. Sehingga saya hanya menyiangi ini dalam waktu 3 bulan sekali. Ya, demikianlah. Ini tanaman yang sangat menyenangkan, membuat hati enak. Orang Jawa bilang tombo hati. Demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itu tadi saya meninjau sampai yang paling bawah. Yang paling bawah deket kali saya nggak bisa turun karena nggak ada jalannya itu tadi, nggak ada jalannya. Tapi sana terbuka, kalau pohon apokalnya hidup, kita lihat sudah ada tumbuh daun baru ya. Jadi hidup. Nah, jadi yang ditanam kira-kira 2 bulan yang lalu, November nanamnya itu bulan November, kira-kira pertengahan sampai akhir November lah. Kita dulu meninjau tanggal 6 Desember itu, waktu tanggal 6 Desember itu sudah ditanam kira-kira 2 minggu, jadi akhir November. Itu udah saya lihat hidup semua. Terlihat dari sudah ada daun baru yang numbuh. Yang numbuh. Dan nanam jahe, emang jahenya masih kecil-kecil karena dulu nggak dipasang plastik itu ya, apa namanya, rumputnya kelihatannya ada yang lebih tinggi daripada tanaman cabenya. Tapi kalau yang ini tanahnya kelihatan subur sekali dan memang juga dipupuk, sehingga di tempat jahe yang baru disiangi kira-kira ya 2 bulan yang lalu disiangi, sekarang udah tinggi-tinggi rumputnya. Jadi apa namanya, memang tantangannya ya dengan rumput itu kalau jahe. Kemudian kalau saya lihat sampai bawah, memang seperti yang saya sampaikan di depan tadi, 80-90% sudah berbunga. Cuma ada yang bunganya lebat, ada yang tidak, ada yang belum karena namanya juga baru 3 bulan ditanam, baru belajar. Tapi banyak yang sudah berbunga, walaupun saya lihat hanya 3 pucuk, 4 pucuk sudah berbunga. Ya, mudah-mudahan nanti kita melihat sini lagi yang belum berbunga sudah berbunga. Saya kira itu aja. Terima kasih.